Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Zakat dalam arti bahasa berarti mensucikan. Dan arti kedua menumbuhkan. Sedangkan dalam makna syar'i, makna agama, zakat itu adalah membersihkan harta dengan tujuan membersihkan jiwa dan menumbuhkan kebajikan-kebajikan. Perintah zakat ini, jika kita menyimak beberapa ayat dalam Al-Quran, maka sudah diberikan perintah zakat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun pada masa itu aturannya tidak demikian jelas. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, maka perintah zakat ini pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Nabi Muhammad berada di Makkah, maka sasaran zakat ini hanya untuk kaum fakir miskin saja. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka barulah perintah zakat itu lebih rinci lagi. Dan pada tahun ke-9 Hijriyah, ketika turun wahyu surat At-Taubah ayat 60, maka cakupan zakat itu lebih luas, tidak hanya untuk golongan fakir miskin, akan tetapi menjadi 8 asnaf atau 8 golongan. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa zakat diberikan pada 8 golongan sebagai mustahiknya, yaitu orang-orang yang boleh menerima zakat. Mereka adalah kaum fakir, kemudian yang kedua kaum miskin. Kaum fakir ini kondisinya lebih susah dari orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah al-amilin, para petugas penerima dan pembagi zakat. Yang keempat adalah kaum mu'allaf, orang-orang yang dilembutkan hatinya, yang tadinya non-muslim, kemudian mereka memeluk agama Islam. Yang kelima adalah orang-orang budak yang pada masa itu harus dibebaskan. Dan yang keenam adalah orang-orang yang memiliki hutang, yang tidak mampu membayar tentunya. Yang ketujuh adalah orang-orang yang berada di jalan fisabilillah, seperti guru-guru ngaji misalnya, kemudian marbot-marbot masjid atau musola. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah ibnus sabil, yaitu orang-orang kaum musafir, orang-orang yang berada di dalam perjalanan. Faridatan minallah, itu adalah kewajiban dari Allah. Allahu alimun hakim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Demikian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aturan ini diterapkan ketika Rasulullah berada di Madinah. Adapun jenis zakat itu tentu saja banyak. Ada zakat harta, zakat perniagaan, zakat peternakan, zakat pertanian, yang tidak mungkin kita bahas semua di video yang sangat singkat ini. Namun umumnya yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah
zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal, zakat harta, dan zakat perniagaan itu dikeluarkan dengan syarat sudah mencapai nisab, sudah mencapai aturannya, ukurannya nisab, yaitu ukurannya jika sudah mencapai 85 gram emas, maka zakat itu wajib dikeluarkan. Dan sudah mencapai haul, yaitu sudah berumur 1 tahun, harta itu ada di tangan kita. Mengapa demikian? Tentu saja supaya harta itu sendiri tidak habis dimakan oleh zakat. Adapun jumlahnya yang dikeluarkan yaitu sebesar 2,5% saja. Dan kalau kita mau mengeluarkan lebih, tentunya itu akan lebih baik dan dinilai sebagai sedekah. Kemudian jenis yang kedua yang wajib kita lakukan juga yaitu zakat fitrah, khususnya di bulan Ramadan, dan itu harus dikeluarkan sebelum khutbah Idul Fitri. Dan ukurannya satu orang memberikan 3,5 liter saja. Siapakah orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah ini? Yaitu mereka yang memiliki kelebihan makanan di malam Idul Fitri dan di siang harinya. Karena itu mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri. Limitnya adalah sebelum khutbah Idul Fitri. Lalu, bolehkah kita berzakat fitrah dengan uang? Kalau menurut madhab Syafi'i, maka afdal kita memberikan zakat fitrah berupa makanan pokok yang kita konsumsi. Kualitasnya harus sama dengan yang kita konsumsi, tidak boleh di bawah itu. Adapun menurut madhab Hanafi, maka boleh zakat fitrah itu diuangkan. Kita boleh memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang. Kemudian zakat yang lain seperti peternakan tentu saja sesuai dengan jenisnya. Dan begitu juga jenis daripada ternak itu sendiri. Dan juga zakat pertanian ada memiliki ukuran tertentu. Dan apabila kita melihat sirah nabawiyah, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana kedermawanan Rasulullah dalam mengeluarkan sedekah dan zakat, dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah apabila mendapat harta, maka beliau memberikan sedekahnya itu secepat angin, khususnya di bulan Ramadan lebih lagi. Begitu juga para sahabat-sahabat beliau, seperti halnya dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bahkan mensedekahkan, mewakafkan seluruh hartanya di jalan Allah. Begitu juga sahabat Umar bin Khattab, sangat dermawan dan mengeluarkan semua hartanya, dan sebagian mengatakan 50% dari harta beliau dikeluarkan di jalan Allah. Dan satu lagi contoh adalah sahabat Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang kaya raya dan sangat dermawan. Ketika beliau menjumpai banyak kaum fakir miskin, maka beliau lalu menyiapkan makanan yang diangkut oleh 1.000 ekor onta, karena sangat banyak makanan tersebut untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Dan ketika ada beberapa pengusaha yang ingin membayar makanan tersebut 3 kali lipat akan diberikan keuntungan kepada sahabat Utsman bin Affan, beliau lalu menolak dan berkata, "Tidak, makanan itu sudah aku jual dan sudah akan dibeli oleh seseorang yang akan memberikan aku
zakat dan yang akan memberikan aku keuntungan 10 kali lipat. Tentu saja para pengusaha itu merasa heran. Siapakah orang yang berani memberikan keuntungan 10 kali lipat? Lalu mereka bertanya kepada sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Utsman pun menjawab bahwa ada zat yang akan memberikan aku keuntungan 10 kali lipat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mari kita contoh kedermawanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau, apalagi di momen yang sangat istimewa, yaitu di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.